Kemarin ada yang request tentang kitab Anak Lolo versi suku Bugis. Saya bahasa Indonesia kan, kemarin saya sempat artikan. Di sini bukan mau mengajari, terserah mau percaya mau tidak itu terserah. Karena ini keyakinan kami dari nenek moyang, kakek-kakek kami sudah menjelaskan kepada kami bahwa keadaan di alam rahim waktu kita sebelum mau keluar daripada rahim ibu, percakapannya nih di kitab Anak Lolo versi bayi. Jadi bicara atau percakapan anak bayi itu ketika di dalam perut ibunya. Jadi Tuhan berkata kepada Jibril, Jibril, kuperintahkan engkau pergi ke anak bayi itu, suruh dia keluar ke bayi itu. Jibril berkata kepada anak bayi, wahai anak bayi, keluarlah engkau ke dunia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak bayinya menjawab, saya belum mau keluar di dunia karena saya belum tahu keadaan di sana. Kemudian Jibril pergi ke hadirat Allah karena anak bayi itu tidak mau keluar. Kemudian mengadu, wahai tuanku, bayi itu belum mau keluar, kata Jibril itu. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, biar saya sendiri yang pergi ke anak bayi. Jibril berkata, baik ya Allah. Kemudian Tuhan pergi ke anak bayi berfirman, keluarlah engkau wahai bayi, akan kuberikan kau sifat. Yang pertama sifat adaku, kujadikan engkau tubuh. Sifat gerakku, kujadikan engkau hati. Sifat keagunganku, kebesaranku, kujadikan kau nyawa. Sifat hidupku, kujadikan kau rahasia. Rahasia sifat kesatuanku denganmu. Kemudian anak bayi berkata, saya belum mau keluar sebab 4 sifat itu hanya dititipkan untuk saya. Bagaimana kalau besok engkau sudah mengambilnya, lantas seperti apa nasibku nanti? Kemudian Tuhan berkata, betul katamu itu anak bayi. Kemudian Tuhan berkata lagi, keluarlah engkau wahai anak bayi, aku berikan engkau cahaya. Kemudian anak bayi berkata, cahaya mana yang akan engkau berikan kepadaku Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, kalau ada nanti ketika ajalmu menjemput, kalau ada sinar keluar di pusatmu terus naik lurus hingga ke langit ke-7 dan turun hingga ke tanah 7 lapis, lalu ada sosok mirip seperti dirimu memakai pakaian putih, lalu kau dipanggil dalam cahaya itu, maka itulah aku, kata Allah. Maka anak bayi berkata, saya belum mau keluar kalau hanya itu saja Tuhan. Alasan saya belum mau keluar karena apa yang terlihat mata kasar dan dibicarakan masih bisa ditiru oleh iblis. Kemudian Tuhan berkata lagi, keluarlah engkau anak bayi, akan kuberikan kau cahaya yang lain. Maka jika ada cahaya nanti hitam, putih, kuning, dan merah, jangan sekali-kali kamu keluar. Jangan sekali-kali kamu keluar. Tunggulah terlebih dahulu sampai ada sosok yang mirip denganmu di dalam keempat cahaya tadi. Ketika dia membelakangimu, maka ikutlah kepada dia. Anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan. Tuhan berkata, kenapa kau tidak mau keluar? Anak bayi berkata, kalau begitu katamu Tuhan, saya tidak perlu menyembahmu. Karena setengah dirimu kau menjadikan aku, ataukah dirimu yang sebenarnya? Anak bayi bertanya. Tuhan berkata, betul katamu itu anak bayi. Kalau begitu, keluarlah, aku berikan engkau cahaya lagi. Kemudian anak bayi berkata, cahaya apa lagi Tuhan yang ingin diberikan lagi kepadaku? Tuhan berkata, jika ada cahaya yang keluar di dahimu besok, 4 berdiri, budduhum kuddusum subuhum bariun, itulah aku, ikutilah. Kemudian anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, kenapa kamu belum mau keluar lagi anak bayi? Anak bayi berkata, saya belum mau keluar karena tidak mungkin ada 4 cahaya berdiri tegak di dahiku karena tidak ada permulaannya. Kemudian Tuhan berkata, itu 1 dariku, 1 dari Nabi Muhammad, 1 dari malaikat, dan 1 dari manusia. Anak bayi berkata, itulah saya tidak mau keluar Tuhan, karena jika saya berbicara, engkau melihatku. Tapi jika engkau yang berbicara, aku tidak melihatmu. Tuhan berkata, betul perkataanmu itu anak bayi. Berkata Tuhan, keluarlah aku berikan kau suara. Kemudian anak bayi berkata, suara apa itu yang akan kau berikan padaku Tuhan? Tuhan berkata, jika ada suara yang berkata A, maka kenalilah Tuhanmu. Jika ada suara berkata I, kenalilah dirimu. Jika ada suara berkata U, maka kenalilah nabimu. Anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan. Itulah saya tidak mau keluar karena hanya suara. Nah, ketika suara itu kamu nanti ambil atau tarik kembali, bagaimana nasibku besok? Kemudian Tuhan berkata, betul perkataanmu. Keluarlah engkau, akan kuberikan kamu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian anak bayi menjawab, apa itu? Di mana itu syariat? Di mana itu thariqat? Di mana hakikat? Dan di mana itu makrifat yang mau kau berikan kepadaku Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, kalau syariat itu tubuhmu, kalau thariqah itu hatimu, kalau hakikat itu nyawamu, kalau makrifat itu rahasiamu.
Anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan, sebab hanya 4 itu, karena saya tak tahu permulaannya. Itu syariat asalnya dari tanah, toriko asalnya dari air, hakikat asalnya dari angin, dan makrifat itu asalnya dari api. Saya tidak mau keluar jika yang hanya 4 itu Tuhan. Ini anak bayi sering menolak ya, waktu mau keluar, banyak protesnya. Kemudian Tuhan berkata lagi, betul itu katamu anak bayi, keluarlah. Anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan. Kemudian terus, bagaimana dan apa keinginanmu agar kau mau keluar? Anak bayi berkata, saya mau keluar Tuhan, kalau kita sama-sama keluar. Tuhan berkata, mengapa kau minta esa atau menunggal bersamaku, satu bersamaku? Anak bayi menjawab, karena apa? Jika kita esa, menunggal, tidak ada yang dikatakan hamba lagi. Itulah mengapa aku meminta esa denganmu Tuhan. Jika engkau menyiksa aku, maka dirimu sendiri yang engkau siksa. Tuhan berkata, jika seperti itu, maka tidak mungkin aku menyiksa diriku. Tidak ada lagi siksaan dan tak akan lagi ada yang disiksa. Jika memang seperti itu kemuanmu, maka dari itu kita saling berjanji. Kemudian anak bayi berkata, bagaimana caranya Tuhan agar kita sama-sama berjanji? Kemudian Tuhan berkata, jika setelah engkau lahir nanti, kamu harus ingat ini dan mengetahui dari mana asal kejadian dirimu. Jika engkau telah mendapatkannya, maka kuhancurkan dirimu, kuhancurkan tubuhmu, kubunuh dirimu, lalu kugantikan engkau dengan diriku. Maka aku sudah nyata-nyata senyata-nyatanya kepada dirimu. Akan tetapi ingat, jika kau tak menemukanku, itu artinya aku dan dirimu telah berpisah untuk selama-lamanya, dan kau akan kembali kepada 4 unsur asal mulamu, kejadian tubuhmu, yaitu ke tanah, ke air, ke angin, dan api. Lalu kau akan kusiksa dengan keras, lalu kujadikan engkau sengsara dan hina dina seperti hewan binatang-binatang. Kemudian anak bayi berkata, saya belum mau keluar Tuhan, kalau aku belum melihatmu. Kemudian Tuhan berkata, maka lahirlah dan nyatalah senyata-nyatanya Tuhan itu di dalam alam rahim, di dalam penglihatan anak bayi, penglihatan mata hati dia. Maka esa dan tunggallah anak bayi dengan Tuhannya. Lalu Tuhan berkata, ingat sebelum aku lahir, ingat kita sama-sama menyembah. Hakikatnya engkau tiada, akulah yang maha ada. Maka ingatlah kita sama-sama menyembah, kelak di dalam persaksian, yakni di dalam syahadat. Aku Tuhan, kamu hamba, tapi hamba itu juga aku. Akulah yang ada, engkau Adam itu tiada. Ahmad nama kita berdua. Kemudian berganti nama lah di sini. Ahmad berkata, lantas bagaimana caranya kita sama-sama menyembah Tuhan? Sang Ahad berkata, di dalam syahadatlah sudah kukatakan kita saling menyembah atau mengenal. Kemudian Ahmad berkata, saya yang harus bersaksi duluan atau engkau duluan ya Ahad? Nah inilah makna tahiyat di dalam sholat. Kemudian Ahad menjawab, aku yang duluan bersaksi, dengarlah ya Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang ada kecuali aku, Allah. Ahmad berkata, giliranku ya Rabb, giliranku bersaksi padamu ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku Muhammad utusan Allah. Allah berkata, inilah syahadatku denganmu ya Ahmad, janganlah kamu memisahkannya. Inilah yang dikatakan Tuhan bersama dengan hambanya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan hamba bersama dengan Tuhan. Dan aku berpesan kepadamu sebelum lahir nanti, ketika kelak ketentuanku atau ajalmu datang, janganlah sekali-kali kamu ikut jika ada sosok di luar dirimu datang menjemputmu, sekalipun itu malaikat maut atau utusanku, apalagi iblis, kecuali aku dengan dirimu, dirimu denganku, seperti saat kamu mau keluar dahulu waktu di alam rahim. Nah kalau untuk suatu saat nanti ini aku bersembunyi sekarang ini, di rahasiamu aku bersembunyi, tapi ingat itu kamu harus cari aku, cari aku. Jikalau kau sudah berhasil mendapatkanku, akan kuhancurkan dirimu, dirimu lagi yang batin dan bersembunyi di dalam kenyataanku. Aku yang nampak, engkau yang goib. Ketahuilah wahai Ahmad, jika kau berhasil itu adalah semata-mata kasih sayangku, rahmatku kepadamu. Maka keluarlah insan atau anak bayi tadi, lahirlah dan ada suara yang berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Lahirlah insan anak bayi ke dunia. Kemudian ketika insan itu, anak bayi itu telah lahir, dia diganggu oleh iblis hingga terlupalah semua kejadian, amnesia ruhani di alam kandungan tadi, di alam rohim tadi. Maka menangislah sejadi-jadinya anak bayi tadi, berkata huwa, huwa, huwa. Dia berteriak-teriak berkata huwa, huwa.
ingin mencoba mengingat Tuhannya di dalam alam rahim. Tapi itulah kenyataan, kejadian Allah. Lahirnya anak Adam ke dunia ini adalah untuk memenuhi janjinya, untuk menjadi khalifah, untuk mengenalnya, untuk mencarinya, dan mengenal akan Tuhannya. Meskipun begitu kuat anak bayi tadi menggenggam dan mengingat hingga mengunci kedua tangannya. Makanya anak bayi kan pas keluar begini, tangannya mengunci. Itu mau mengingat, tetap saja dia tidak mengingat. Itulah ketentuan Allah. Inilah sandiwara Allah. Jadi kita mau kemana, inilah kemauan Allah. Kun fayakun. Wassalam dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mau percaya mau tidak itu terserah Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum.